Sorotan lain, Saudara, Istana akan mengumumkan siapa yang jadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara baru pada pekan ini. Jabatan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara akan setingkat menteri. Badan ini nantinya punya kewenangan atas lahan dan bisa mengatur agar pembangunan tersentral dengan baik secara administrasi. Sementara untuk peraturan presiden yang akan jadi payung hukum pembentukan lembaga otorita ini masih digodok, targetnya akan rampung pada bulan Juni mendatang. CEO, kalau tidak ada aral melintang hari Kamis atau hari Rabu, atau mungkin lebih cepat, Bapak Presiden akan mengambil keputusan. Mungkin 4 orang itu atau mungkin yang lain kita belum tahu karena ini adalah hak prerogatif Presiden. Kepresnya juga sudah jalan. Draftnya sudah disiapkan. Setelah memutuskan lokasi ibu kota baru akan di Kalimantan Timur, Istana pekan ini akan mengumumkan siapa yang akan jadi bos untuk lembaga otorita ibu kota baru. Lembaga otorita ini akan jadi komando, jadi payung komando, tongkat komando ada di lembaga otorita ini untuk memulai pembangunan ibu kota negara. Ada 4 nama yang muncul sebagai calon terkuat bos ibu kota negara baru ini. Siapa saja kita akan simak, Saudara. Yang pertama kita akan bagi 2 dulu. Yang pertama adalah Aswar Anas yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Banyuwangi. Sudah 2 periode menjabat, ini adalah periodenya yang kedua. Selama menjabat dari 2010 ini ada beberapa target yang terpenuhi oleh Aswar Anas yang merupakan salah satu pejabat publik atau kepala daerah yang cukup muda di saat ini, umurnya 46 tahun, sempat mendapat penghargaan Banyuwangi ini sebagai kabupaten terinovatif seluruh Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri, lalu juga mendapat nilai A untuk sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan ini adalah kabupaten pertama di Indonesia yang mendapat nilai A. Sementara itu kita bergeser ke yang kedua, ada Bambang Brojonegoro, saat ini adalah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sebelumnya adalah Menteri Bappenas yang salah satu orang kita bisa sebut dia punya perannya sangat penting ketika wacana ibu kota baru ini digodok. Mulai dari pembayarannya seperti apa, skema pembiayaan, lalu juga lokasinya di mana. Ini adalah salah satu orang yang cukup penting ketika menjabat sebagai Bappenas. Bolak-balik terus DPR untuk membahas ibu kota negara baru. Kita geser lagi, ada 2 calon lain. Yang ketiga, ini katanya kalau kata pengamat-pengamat adalah kuda hitam dari 4 orang yang namanya muncul sebagai bos otorita ibu kota baru, yaitu Tumiana yang saat ini adalah menjabat Direktur Utama Wijaya Karya sejak 2018 sampai sekarang. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Kereta Cepat Indonesia Cina karena Wijaya Karya adalah salah satu BUMN yang masuk ke dalam konsorsium dari KCIC ini. Kenapa disebut kuda hitam? Karena Tumiana ini dari 3 orang lainnya adalah orang yang dianggap paling ngerti teknis karena orang BUMN. Udah gitu, selain Wijaya Karya sebelumnya Tumiana juga menjabat sebagai Dirut PTPP. Konstruksi banget gitu orangnya, infrastruktur banget. Jadi ngerti teknisnya gimana di lapangan, udah memakan asam garam lah, makanya disebut kuda hitam dari calon-calon lain. Sementara yang terakhir ada nama Basuki Cahayapurnama yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Kok bisa terpilih sih? Karena kita tahu sebelum jadi Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ibu Kota Negara, lalu sebelumnya juga menjabat sebagai Bupati Belitung Timur selama 1 periode dari 2005 hingga 2010. Jadi untuk track record kepala daerah sudah cukup mumpuni sejak 2005. Bicara soal kandidat bos ibu kota baru ini, kita melihat sebenarnya kekayaan dari 4 orang ini seperti apa. Kami dapat datanya dari LHKPN, harta yang dilaporkan. Kalau Anda lihat dari 4 orang ini, dana atau harta yang terbesar yang dilaporkan adalah milik
bos BUMN ini, yaitu Tumiana, 88,4 miliar rupiah. Dibanding dengan yang lain, hartanya memang paling tinggi. Nah, ada kesamaan dari 4 orang ini, yaitu semua harta terbesarnya ini diposkan di kepemilikan tanah dan properti dan juga surat berharga negara. Tips nih buat Anda untuk investasi, kayaknya oke nih buat investasi karena nilainya naik-naik terus ya. Jadi kalaupun ini kan memang laporan yang harta yang dimiliki sudah sejak lama 10-15 tahun terakhir, ini hartanya kalau dilihat dari Aswar Anas misalnya, tanahnya 4,4 miliar hartanya, sementara SBN-nya 5,6 miliar. Yang paling banyak hartanya di properti memang Tumiana, jadi kayaknya memang pintar banget nih karena orang properti, orang infrastruktur ya, jadi tahu untuk invest di mana. Jadi propertinya, hartanya adalah sekitar 38 miliar rupiah. Nilai yang sama hartanya yang tercatat di LHKPN adalah harta di surat berharga negara, yaitu sekitar 39,8 miliar rupiah. Sementara Bambang Brojonegoro harta di properti adalah sekitar 24,7 miliar. Dan untuk Basuki Cahayapurnama, harta di properti adalah sekitar 16,7 miliar rupiah. Jadi banyak sekali main di properti 4 orang ini. Sementara apa sih sebenarnya hal besar yang harus diatur oleh bos baru ini? Nih ya, jadi kita lihat anggaran untuk membangun ibu kota baru ini besar sekali saudara, 466 triliun rupiah. Tugas utamanya untuk otorita negara atau otorita ibu kota negara baru ini adalah memimpin proses mulai dari persiapan, pembangunan, sampai nanti akhirnya pindah ibu kota negara. Jangan lupa ada anggaran yang besar sekali yang harus diatur, 466 triliun rupiah. Apalagi Presiden ini sudah memutuskan bahwa nggak mau terlalu tergantung dengan APBN. Anda lihat dari pecahan skema pembiayaan, APBN ini paling kecil dibandingkan dengan yang lain. 89,4 triliun rupiah, hanya kurang dari 20%. Sementara kerjasama badan usaha ini paling besar, lebih dari 50%, dan swasta 26,4%. Ini adalah skemanya. Tidak hanya mengelola dana yang begitu besar, tapi ada PR-PR lain yang harus diselesaikan oleh bos otorita ibu kota negara baru ini. Kita lihat kendala dari pembangunan ibu kota. Satu, pendanaan besar. Tadi ada angka 466 triliun rupiah. Sementara untuk pembangunan juga mulai dari infrastruktur dasar, lalu juga rumah dinas, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer ini harus dibangun satu persatu. Apalagi waktu pembangunannya cukup panjang, 5-10 tahun. Targetnya panjang sekali dengan dana yang cukup besar. Jangan lupa ada juga proses pemindahan ASN atau PNS dari ibu kota sekarang Jakarta ke Kalimantan Timur. Dan yang terakhir, adanya perubahan ekosistem lingkungan. Kita tahu Kalimantan Timur adalah rumah dari habitat-habitat, belum lagi warga atau ya warga lokal yang sudah punya budaya sendiri nanti akan masuk menjadi ibu kota, menjadi puncak atau pusat dari pemerintahan Indonesia. Nah, ini harus dipikirkan oleh bos-bos tadi. Jadi, kalau mengutip para pengamat yang memberikan siapa sih sebenarnya yang paling cocok, yang paling penting adalah sosok ini harus punya integritas, lalu juga kerja cepat, lalu juga nggak hanya wacana, nggak hanya ngomong-ngomong doang, tapi kerja dan kerja. Dan yang terakhir, sudah cukup kenyang. Sudah cukup kenyang ini artinya kita ngomongin yang ini tadi, harta. Udahlah, jadi karena kita tahu anggaran 466 triliun rupiah. Kalau orangnya nggak kenyang dengan harta, khawatirnya malah ujung-ujungnya jadi korupsi. Itu yang dikhawatirkan. Jadi siapa yang akan terpilih pekan ini kita nantikan saudara. Apakah 4 orang ini atau ternyata ada ujungnya lain. Ternyata Presiden Jokowi tidak memilih dari 4 orang ini. Kita akan nantikan.